Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kemarin disampaikan bahwa waqala dan berkata siapa Abdullah bin Shaddad, salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Shaddad. Beliau bercerita, bainama Rasulullah SAW yusalli bin nas. Ketika Kangjeng Nabi junjungan kita Rasulullah SAW sholat bin nasi bersama orang-orang, beliau, tapi tidak diceritakan apakah beliau jadi imam atau tidak di sini. Apakah sholat fardu atau sholat sunat? Yang jelas sholat di hadapan orang-orang. Ija'ahul Husain, tiba-tiba muncullah cucu kesayangannya, yaitu Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Sayyidina Husain muncul, Kangjeng Nabi sedang sholat, ada Sayyidina Husain masih kecil, paroki ba'unukohu, ini namanya anak-anak ya. Tiba-tiba saja Sayyidina Husain ini naik ke punggungnya Kangjeng Nabi. Wahuwa sajidun, Kangjeng Nabi sedang dalam keadaan sujud. Nah ini Kiai Anwar Hilmi. Alhamdulillah, terima kasih yang punya kampung sawah, yang selalu betah di sawah. Biasanya bersama Ujang S. Fendi, belum kelihatan ini. Ada Kang Ateng di Perum Cengkong, Drawolong. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Sujud, tiba-tiba cucunya datang, yaitu Sayyidina Husain. Paroki bahu nukohu, dasar anak-anak. Sayyidina Husain masih kecil waktu itu. Ya, karena saking akrabnya dengan sang kakek, dengan datuknya, dengan Kangjeng Nabi. Sayyidina Husain ini, Kangjeng Nabi sedang sujud, beliau naik ke punggungnya, ya, ke leher bagian tengkuknya Kangjeng Nabi itu. Fa'atola sujud, sampai Kangjeng Nabi tidak merespon. Ya sudah, membiarkan sujudnya sampai lama sujudnya itu. Binasi dengan orang-orang ya. Karena beliau jadi imam ya, makmumnya juga ikut lama. Hatta dhannu annahu qad hadatsa amrun, sampai orang-orang mengira bahwa telah terjadi sesuatu. Falamma qada salatahu, setelah selesai sholat, qalu, orang-orang ini ya, para sahabat berkata-kata, qad atalta sujuda bin nas, bertanya kepada Kangjeng Nabi, engkau yang mulia tadi memanjangkan sujud, bahkan di hadapan orang-orang yang jadi makmum. Hatta dhannu annahu qad hadatsa amrun, sampai mereka mengira telah terjadi sesuatu kepada diri panjenengan. Jangan-jangan Kangjeng Nabi sakit, sujudnya kok lama banget ini. Faqala, bersabda Kangjeng Nabi menjawab, inna bani qad irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqda hajatah. Wah, ini luar biasa, Masya Allah. Kasih sayang Kangjeng Nabi, cintanya Kangjeng Nabi kepada cucu beliau, yaitu Sayyidina Husain. Kalau kemarin kita bercerita tentang Sayyidina Hasan, terpleset kakinya Sayyidina Hasan ini sampai Kangjeng Nabi buru-buru dari mimbar itu turun, menggendong Sayyidina Hasan, sambil beliau bersabda, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah sekarang juga terjadi, bahkan ini lebih parah lagi. Kangjeng Nabi sedang sujud, Sayyidina Husain datang, lalu Sayyidina Husain duduk di atas tengkuknya Kangjeng Nabi. Masya Allah. Dan Kangjeng Nabi tidak bereaksi, membiarkan saja sampai sujudnya lama sekali. Kata beliau setelah dikomplain sama para sahabat, jawabannya, innabni, sesungguhnya anakku. Ya, anakku itu maksudnya cucunya beliau, itu Sayyidina Husain, qadir tahalani, naik ke atas punggungku, fakarihtu an u'ajjilahu, aku nggak mau mengganggu dia, supaya cepat mempercepat dia berada di punggungku, hatta yaqda hajatahu, sampai dia puas, merasa terpenuhi segala keinginannya. Kata Kangjeng Nabi seperti itu. Itulah makanya beliau bersujud lama sekali, padahal beliau sujudnya jadi imam, sholatnya jadi imam, dan orang-orang mengira telah terjadi sesuatu kepada diri beliau saking lamanya sujud, karena beliau tidak ingin mengganggu Sayyidina Husain sebagai cucu
ya, sebagai cucunya, cucu kesayangan beliau, supaya Sayyidina Husain tidak merasa terganggu. Jadi beliau sujud aja terus. Masya Allah. Wa fi dzalika fawaid. Ini komentar Imam Ghazali. Di dalam kisah ini ada beberapa faidah, ada beberapa manfaat, ada beberapa hikmah ilmu yang dapat kita ambil. Ihdah, yang pertama, al-qurbu minallah, lebih al-qurbu minallah, dekat dengan Allah. Fa innal abda aqrabu ma yakunu minallah idza kana sajidan. Karena posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dia dalam keadaan atau dalam posisi bersujud. Bukan berdiri, bukan sedang ruku, tapi dalam keadaan sujud. Itu adalah posisi di mana dia sedang betul-betul dekat dengan Allah, dengan Tuhannya. Masya Allah. Jadi kalau kita lagi sujud itu, kita benar-benar sedang dekat sekali dengan Allah. Ya, yang pertama hikmahnya, kenapa Kanjeng Nabi menjadikan sujudnya lama gitu. Yang kedua, wa fihi ar-rifqu bil walad. Di dalam sujudnya yang lama itu, beliau memberikan pelajaran kepada kita agar kita memiliki sifat lemah lembut, sikap lemah lembut, kasih sayang kepada anak cucu kita. Jangan bersikap kasar, jangan berangasan sama anak, sama cucu, tapi harus lemah lembut, penuh kasih sayang, dimanja anak itu. Ya, anak dan cucu kita itu mesti dimanja. Nah, kalau bahasa Sunda, ampung tamplang timpling, plok timplung tomplang tampling gitu ya. Kalau nek nia salsa ini, kalau lagi gendong cucunya begitu kan, domplak dompling, plang timplung. Nah, anak caa, anak lajak pang kacepna gitu. Ya itu sunat itu. Dan itu dilakukan oleh Kangjeng Nabi kepada putri dan juga cucu-cucunya beliau. Yang terakhir, wa ta'limun li ummatihi. Dalam kisah tersebut ada pelajaran bagi kita umatnya, ya Ibu Rain yang punya Bogor sana, yang sering mengasih hujan kepada orang Jakarta. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil sebagai umatnya Kangjeng Nabi adalah kita sebagai orang tua harus menolong kepada anak kita agar anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, hormat kepada kedua orang tuanya, mendoakan, menjadikan kebanggaan kepada kita sebagai orang tuanya. Maka kita pun seperti yang kemarin sudah dibahas, harus menolong anak kita agar anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dengan cara apa? Antara lain adalah ar-rifqu bil walad. Ar-rifqu bil walad itu mustahabun, disunatkan kita bersikap lemah lembut, kasih sayang, manja kepada anak dan cucu kita. Ya, kalau kita menyayangi anak kita, siapa ini, Ica, ya, dengan Kang Sanusi, alhamdulillah, terima kasih Kang Sanusi di Bogor juga. Yang lain-lainnya ya, alhamdulillah ini ikut hadir abang kita, Bang Sanusi, Abi Aulad, ada Denny Eka Ramdhani, Irwan Cukur turunan Aki, alhamdulillah semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya. Kang Dodi Hudori juga. Jadi, salah satu ajaran yang dapat dipetik dari kisah Kangjeng Nabi dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu kesayangannya, adalah kita harus bahwa ar-rifqu bil walad mustahab, lemah lembut, kasih sayang kepada anak itu disunatkan. Kalau kita menyayangi anak kita ketika mereka sedang kecil, maka diharapkan nanti mereka akan menyayangi kita, akan mengasihi kita, mengayomi kita ketika kita sudah tua renta. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Ya, kasih sayang kita berikan kepada anak kita nanti berbuah manis
ketika kita sudah tua, mereka akan menyayangi kita. Berbuah manis ketika kita sudah ada di alam barzakh. Mereka mendoakan kita, dan doa anak yang soleh terus akan ngalir menjadi pahala bagi kedua orang tuanya. Dan juga berbuah manis nanti di akhirat kelak. Kita akan mendapatkan syafaat dari anak-anak soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ajengan Wantur Nadin Wahid di mana itu, di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ya, Kang Dodi Hudori, Haji Hirom Sofyan Masyuri, Ajengan Wantur Nadin Wahid, ada Apana Ica, dan semua yang hadir. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita bisa menjalankan ibadah puasa, kemudian taraweh, tadarus, sodako dengan semangat, dan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Karena jadi intinya kita harus senantiasa berbuat lemah lembut, menyayangi anak dan cucu kita dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Besar harapan kalau kita menyayangi anak-anak kita ketika mereka sedang waktu kecil, nanti ketika mereka sudah dewasa dan kita sudah tua renta, mereka akan berbalas jasa kepada kita semua. Ya, terima kasih. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Aduh, ada Ibu Neneng Samsiana. Kalau nggak salah ini ibunya istrinya pejabat kita, Wakil Yadi. Ya, terima kasih Ibu Neneng. Ada Kang Eri Kiswanto. Terima kasih.